Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang program Python sederhana untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Baiklah, langsung saja buka Google Chrome, lalu ketik Google Colab, selanjutnya buka Google Colab. Jika belum login, maka login terlebih dahulu. Jika sudah, maka langsung saja klik New Notebook. Setelah itu kita masuk ke bagian pertama, input jumlah mahasiswa, ketik kode jumlah underscore siswa sama dengan int dalam kurung input dalam kurung tanda petik masukkan jumlah mahasiswa tanda petik tutup kurung. Artinya program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Fungsi input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan fungsi int digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi angka. Setelah itu langsung saja enter dan masukkan kode kedua. Iterator sama dengan 1. Variabel iterator digunakan sebagai penghitung atau sering juga disebut counter. Nilainya dimulai dari 1. Lalu enter, ketik total sama dengan 0. Sedangkan variabel total dipakai untuk menjumlah nilai semua mahasiswa yang nanti kita inputkan. Lalu enter dan ketik while iterator lebih dari sama dengan jumlah underscore siswa titik 2. Artinya selama nilai iterator lebih kecil atau sama dengan jumlah mahasiswa, maka perulangan akan terus berjalan. Selanjutnya enter, kode dibuat sedikit ke dalam disebabkan baris berada di dalam perulangan atau indents. Lalu ketik nilai sama dengan int dalam kurung input dalam kurung f tanda petik masukkan nilai mahasiswa ke dalam kurung iterator tutup kurung titik 2 tanda petik tutup kurung. Artinya di sini program meminta pengguna untuk memasukkan nilai mahasiswa satu persatu. Tanda kurung kuruwal atau iterator digunakan agar nomor mahasiswa muncul sesuai urutan. Misalnya saat pertama kali dijalankan muncul tulisan masukkan nilai mahasiswa ke 1. Kalau sudah diisi, perulangan lanjut ke mahasiswa kedua, begitu seterusnya. Lalu enter dan selanjutnya masukkan rumus berikutnya. Print dalam kurung titik 2 nilai tidak valid. Tanda seru tanda kutip tutup kurung. Arti dari kode tersebut ialah program akan menampilkan pesan nilai tidak valid. Selanjutnya enter lalu ketik continue. Enter lalu ketik total sama dengan total ditambah nilai. Artinya nilai mahasiswa ditambahkan ke dalam variabel total. Enter, iterator sama dengan iterator ditambah 1. Artinya ialah variabel iterator dinaikkan satu angka supaya perulangan bisa berpindah ke mahasiswa berikutnya. Kode tersebut diletakkan sejajar dengan si if karena perintah ini bukan bagian dari if tapi masih di dalam while. Setelah itu enter lalu ketik kode berikutnya. Rata underscore rata sama dengan total per jumlah underscore siswa. Kode tersebut kembali ke rata kiri dikarenakan setelah semua perulangan selesai program akan keluar dari while loop lalu menjalankan baris berikut. Selanjutnya enter dan ketik kode berikutnya. Terakhir program mencetak laporan hasilnya dengan beberapa baris print. Baris pertama print dalam kurung tanda petik sama dengan hasil nilai rata-rata UTS sama dengan tanda kutip tutup kurung. Selanjutnya yang kedua print dalam kurung tanda kutip prodi titik 2 informatika tanda kutip tutup kurung. Dan yang ketiga print dalam kurung tanda kutip mata kuliah titik 2 pengenalan pemrograman tanda kutip tutup kurung. Selanjutnya yang keempat print
dalam kurung tanda kutip jumlah mahasiswa titik 2 tanda kutip koma jumlah underscore siswa tutup kurung. Dan yang kelima, print dalam kurung tanda kutip nilai rata-rata titik 2 tanda kutip koma rata underscore rata tutup kurung. Dan yang keenam, print dalam kurung tanda kutip sama dengan tanda kutip tutup kurung. Dan yang terakhir, print dalam kurung tanda kutip selesai tanda kutip tutup kurung. Setelah itu tekan tombol run atau start yang ada di pojok kiri atas. Ternyata masih terdapat kesalahan yang menyebabkan codingan gagal untuk dijalankan. Error. Jika terdapat kesalahan seperti video ini, baca terlebih dahulu keterangan yang berada di paling bawah. Keterangan tersebut menjelaskan penulisan kode yang salah terdapat di line 1. Cobalah amati apa yang menyebabkan kode tersebut salah. Ternyata kesalahannya itu ada di tanda petik. Tanda petiknya salah penempatan. Seharusnya tanda petik diletakkan sebelum penutupan kurung. Selanjutnya cobalah run kembali apakah masih error. Ternyata masih terdapat kesalahan, yaitu di line kelima. Seharusnya tanda kurungnya itu ada 2. Cobalah run kembali apakah berhasil. Akhirnya kode berhasil dijalankan. Selanjutnya masukkan jumlah mahasiswa yaitu 34. Setelah itu masukkan nilai mahasiswa ke 1. Outputnya menunjukkan nilai tidak valid. Seharusnya jika sudah benar, maka outputnya itu pasti tidak akan mengatakan nilai tidak valid. Ternyata saya lupa memasukkan fungsi if di dalam rumus. Ketik if nilai kurang dari 0 or nilai lebih dari 100. Arti dari kode ini adalah logika untuk memeriksa apakah nilai yang kita masukkan valid atau tidak. Kalau nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka dianggap tidak valid. Alasan kode ini dimasukkan setelah inputan nilai karena program butuh nilai dulu dari input sebelum memeriksa apakah nilai tersebut valid atau tidak. Ternyata masih terdapat kesalahan yaitu di line 6. Coba amati lagi line ke-6. Apa yang menyebabkan kesalahan penulisan kode? Ternyata penyebabnya ialah menuliskan nilai sebelum kurang dari 100. Setelah itu cobalah run kembali. Sepertinya program sudah berhasil dijalankan. Silahkan masukkan jumlah mahasiswa yaitu 34, lalu masukkan nilai mahasiswa ke 1 hingga ke 34. Berhubung penginputan nilai rata-rata UTS cukup lama, izinkan saya memberikan pantun untuk teman-teman semua yang menonton video ini, khususnya bagi anak informatika. Ngetik kode malam berlampu, error muncul, bikin hati pilu. Jangan menyerah, teruslah maju. Setiap gagal ada ilmu baru. Satu lagi teman-teman, kadang cinta hadir bagai algoritma, sulit dipahami, penuh rahasia. Coding dan cinta memang sama, justru disitulah letak asiknya. Semoga pantunnya bisa membuat kita termotivasi sama-sama. Jika program berhasil dijalankan, maka output yang muncul akan menampilkan judul laporan, nama prodi, nama mata kuliah, jumlah mahasiswa, nilai rata-rata, dan diakhiri dengan tulisan selesai. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan lengkap dari kode program Python untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton.